Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Muhammad Taufin Sabra Yuda. Sekarang sedang menempuh S1 di Universitas Brawijaya, program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi. Dengan nomor induk mahasiswa 205030101111119. Ya, video ini dibuat untuk menyelesaikan penugasan dari mata kuliah Azas Manajemen dengan dosen pengampu Bu Martina Purwaningdian, SAP, MAP. Nah, di sini tuh tugasnya itu disuruh menceritakan perencanaan apa yang sudah saya pernah lakukan dan hasilnya itu memuaskan. Nah, dengan memenuhi kajian atau teori konsep 5W1H dan SMART. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang perencanaan. Memang sebuah kegiatan atau tujuan yang kita inginkan itu lebih bagusnya itu menggunakan sebuah perencanaan. Ya, terkadang perencanaan juga tidak melulu harus berhasil, terkadang ada gagalnya. Entah itu karena metodenya yang salah ataupun di dalam sebuah perencanaan itu ada yang kurang matang. Oleh sebab itu saya akan mengupas kenangan atau pengalaman saya tentang membuat kegiatan dan dengan perencanaan yang sesuai dan hasilnya memuaskan. Oke, perencanaan yang pernah saya lakukan yaitu saya pernah menjadi ketua pelaksana dalam event atau lomba Pencaksilat se-Sidoarjo dengan kategori kelompok umur, ada usia dini atau SD dan para remaja atau SMP. Nah, di sini saya sebagai ketua pelaksana harus mengetahui bagaimana step-step atau langkah yang harus saya lakukan agar perencanaan itu sesuai. Oke, langsung saja saya akan membahas perencanaan saya dengan konsep SMART dan juga langsung ada saya selipkan 5W1H-nya nanti. Ya, SMART ini tuh bukan arti dari pandai, tapi singkatan ya teman-teman. SMART itu ada spesifik, measurable, attainable, and relevant, dan timely. Oke, saya bahas pertama. Spesifik. Secara spesifik, apa itu spesifik? Spesifik adalah sasaran yang jelas seperti mengambil langkah-langkah yang praktis. Biasanya suatu yang spesifik akan menjawab pertanyaan yang meliputi 5W1H. Nah, di sini saya akan bahas 5W1H itu seperti apa. Dalam perencanaan itu kita perlu adanya konsep 5W1H, sangat perlu. Yang pertama ada what, when, where, who, why, how. Apa itu 5W1H itu? Oke, kita kupas satu-satu, sabar. What sendiri itu artinya apa? Apa sih? Bukan apa sih, tapi what di perencanaan seperti pengertian perencanaan, tujuan, seperti apa yang kamu buat. Ya, perencanaan kegiatan apa yang akan kamu lakukan, gitu loh. Contohnya saya membuat itu tadi event pertandingan pencaksilat yang ada di Sidoarjo, se-Sidoarjo dengan kelompok usia umur mulai dari SD sampai SMP. Ya. Terus when, waktunya. Ya. When itu adalah kapan. Waktunya mulai dari jangka awal sampai eval. Itu jadi mulai membuat perencanaan itu saya memikirkan kapan hari hanya dulu, mungkin tanggal akhir tahun waktu menjelang liburan itu kan semuanya ulangan kan sudah selesai. Jadi untuk atlet itu siap untuk melakukan suatu pertandingan karena tidak terbebani oleh pelajaran dan lainnya. Dan juga waktu sebelum menyiapkannya. Sebelum menyiapkan itu kira-kira waktunya itu saya membutuhkan sekitar 4-3 bulan ya. Karena apa? Karena di situ saya mengurusi banyak sekali tentang perizinan mulai dari ketua KONI,
ketua pencaksilat, Polres, dan lain-lainnya. Selanjutnya where itu di mana. Nah, tempat kerjanya di mana? Ya di tempat yang sekiranya muat untuk saya itu mikirnya tempat yang mana yang muat dimasuki oleh beberapa orang, lebih dari sekitar 1000 orang, karena pasti anak SD itu membawa orang tuanya gitu loh. Saya mikirnya itu saya mengambil tempat di suatu gor atau suatu gelanggang olahraga ya, yang itu mampu menampung sekitar 1000 orang lebih, dan tempatnya itu berada di Sidoarjo sendiri, di dekat dengan SMA saya. Ya, selanjutnya ada wo, yaitu siapa. Ya, siapa saja yang terlibat. Nah, bukan itu aja. Di sini wo siapa itu maksudnya semua orang yang terlibat, entah kamu sendiri atau panitia dan lainnya, yang terlibat dalam perencanaan kamu. Maksud seperti saya kan jadi ketua panitia nih, harus menentukan siapa saja nih yang harus menjadi anggota saya. Di situ terus siapa saja orang yang berpengaruh dalam kegiatan saya ini, dan juga pastinya yang terlibat itu adalah para itu anak SD sama SMP yang akan menjadi konsumen, ibaratnya konsumen dari kegiatan saya itu. Nah, lanjutnya itu ada why. Ada why itu artinya mengapa, alasan saya memilih kegiatan itu dan alasan saya memilih perencanaan itu ya. Kalau di sebuah kegiatan itu perencanaan itu penting, dan juga saya mengapa membuat perencanaan atau kegiatan seperti itu pencaksilat, karena saya mikir pencaksilat itu adalah bukan tradisi, seperti budaya nasional kita gitu loh. Kalau misalnya kayak karate, taekwondo kan dari luar. Kalau pencaksilat itu kan khas dari Indonesia sendiri. Ya, sudah lama dibuat oleh para pendahulu untuk kita generasi sekarang agar mengetahui apa itu bela diri, apa itu pencaksilat, bukan hanya sekedar untuk ajang berkelahi atau menunjukkan siapa yang paling menang, tapi ini tuh untuk melindungi diri kita dan orang lain ya. Dulu sewaktu kita flashback ke penjajahan, itu penting sekali bagi masyarakat untuk memiliki seni bela diri. Kenapa? Karena dengan bela diri seperti yang di Surabaya hanya menggunakan bambu runcing saja ya, itu bisa menyelamatkan, membawa Indonesia merdeka ya, khususnya di kota Surabaya seperti itu. Oke, biar nggak melenceng jauh-jauh, langsung saja di terakhir ya. Jadi how itu artinya bagaimana ya. Di sini kita jelasin bagaimana awal perencanaan kita tiba-tiba mikir seperti itu, bagaimana membentuk panitia, bagaimana jalannya perencanaan itu. Di how ini itu sangat rumit sekali ya, karena bagaimana kita membuat dari perencanaan itu muncul dari saya sendiri, karena saya ketua panitia mikir, dan juga saya anak Pancasila juga. Semakin kesini itu generasi Pancasila semakin hilang ya nggak hilang sih, memang ada, tapi untuk di segi prestasi itu nggak ada gitu loh. Adanya Pancasila di jalan-jalan buat tawuran, buat demo atau apa gitu loh, tapi di segi prestasi tidak ada. Ini saya mikir, gimana kita buat gini, hitung-hitung buat event atau kegiatan kita gitu. Oke, yang selanjutnya itu adalah how, bagaimana. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perencanaan itu mulai dan berakhirnya dari perencanaan itu. Dari awalnya itu saya itu berpikir bahwa khususnya di Sidoarjo itu semakin minimnya para generasi yang mengikuti pencaksilat,
karena ada budaya Nusantara kita, jadi harus kita lestarikan. Banyak sih yang ikut pencaksilat, tapi itu hanya di jalan-jalan gitu, nggak ada yang mengikuti pencaksilat untuk prestasinya dia. Jadi saya berpikir gimana kalau kita buat pertandingan gitu. Langsung saya hitung-hitung buat kegiatan-kegiatan dari kita. Saya langsung ngomong pada pembina, ngomong kepada kepala sekolah, ngomong pada para pelatih pencaksilat seperti itu. Dan alhamdulillah diterima dan di ACC, langsung disuruh buat proposal, buat perizinan, dan juga segera menyebar undangan ke setiap SD, SMP, bahkan tempat-tempat latihan yang lainnya. Dan di situ saya juga perlu adanya sebuah tim atau kepanitiaan. Jadi saya mengambil teman-teman, ada yang notabene dari anak silat sendiri olahraga, dan juga ada anak yang organisasi, ya biasa organisasi biasa seperti kayak OSIS atau apa itu. Di situ saya ambil untuk menyukseskan acara saya. Nah, dari 5W1H itu mungkin sudah cukup. Kita akan lanjutkan ke konsep SMART tadi. Spesifik kan sudah, yaitu mengambil langkah-langkah yang praktis tadi. Ya, langsung dijawab dengan 5W1H. Yang selanjutnya itu adalah measurable. Ya, measurable, yaitu menekankan pada pentingnya kriteria yang digunakan untuk mengukur besarnya kemajuan yang dibuat dalam mencapai target. Jadi di sini itu adalah untuk mengukur kita mulai dari awal bulan sampai ke hari H. Jadi apa kemajuan atau apa yang bisa diambil, apakah ada kemajuan atau kemunduran dalam beberapa bulan itu kita untuk menyiapkan suatu kegiatan gitu. Jadi itu penting, apalagi saya sebagai ketua pelaksana itu harus mengecek setiap divisi, setiap langkah-langkah yang harus kita lalui gitu. Kita harus mempersiapkannya. Lanjut ke attainable atau target. Ya, attainable, yaitu target yang harus realistis dan dapat dicapai. Sebelum kita membuat kegiatan, kita harus melakukan perencanaan yang ada. Dalam perencanaan itu pemikiran yang realistis, target yang realistis yang dapat kita capai. Apakah kita, seperti contohnya saya membuat kegiatan tersebut, kegiatan tadi yaitu pencaksilat itu, target yang saya lakukan kan anak SD dan SMP. Apa itu realistis? Dapat dicapai? Sangat dapat dicapai. Ya. Karena apa? Karena mulai SD usia dini dan SMP itu adalah hitung-hitung buat pengalaman dari si para atlet itu untuk jenjang yang lebih tinggi. Seperti itu. Selanjutnya adalah relevan, menekankan pada pentingnya memilih target yang tepat. Ya, apa yang dimaksud memilih target yang tepat? Menurut saya, yaitu memilih sebuah partner yang membuat kegiatan kita itu berjalan lebih lancar. Contohnya adanya sponsor, ya, para orang penting seperti yang berpengaruh dalam hal, kalau saya kan dalam hal olahraga, ya berpengaruh dalam hal olahraga seperti ketua KONI, ya, ketua pencaksilat yang ada di Sidoarjo, seperti itu. Jadi kita perlu adanya itu yang menekankan agar target kita itu berjalan dengan lancar atau kegiatan kita itu berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya itu terakhir adalah timely. Ya, apa itu timely? Yaitu adalah melakukan pada pentingnya menetapkan
target dengan kerangka waktu. Jadi ini tuh berpengaruh pada deadline. Deadline itu dalam sebuah kegiatan itu sangat penting, apalagi dalam perencanaan, sangat penting sekali. Jika kita tidak memiliki deadline, kita malah bukan kita saja, semua anggota panitia pasti akan leha-leha atau santai gitu, ibaratnya itu santai. Ya, deadline-nya masih lama, santai nggak dikerjain gitu. Jadi perlu, apalagi saya kan menjanji ketua pelaksana, jadi harus gimana caranya, ayo cepat dan cepat selesaikan deadline-nya, jangan sampai telat gitu loh, jangan sampai melampaui deadline yang sudah diberikan gitu. Nah, itu tadi penjelasan yang sedikit sedikit rumit dari saya tentang perencanaan menggunakan konsep 5W, 1H dan SMART gitu ya. Dan bisa dibilang itu adalah suatu kegiatan pertama saya yang membuat saya itu keluar dari zona nyaman, yang menantang diri saya bagaimana membuat suatu kegiatan yang bisa dibilang itu cukup besar ya. Kalau bagi saya, apalagi dulu masih anak SMA, kan itu sudah besar, dan akhirnya alhamdulillah memuaskan. Yang daftar itu sekitar hampir 1200 atlet atau peserta dalam kegiatan saya. Cukup sukses, dan itu waktunya sekitar 2 hari, tidak melebihi batas yang sudah saya tentukan ya, 2 hari cukup. Bahkan penutupannya itu enggak terlalu malam, sore. Jadi saya mengambil kesimpulan, jika kita ingin membuat suatu kegiatan dengan perencanaan yang matang, yang sudah didasari dengan pikiran-pikiran dan ide-ide yang cukup real, dan juga dibarengi dengan pendapat teman-teman, insya Allah semua kegiatan itu berjalan dengan lancar. Apalagi kita menggunakan perencanaan dengan konsep 5W, 1H dan SMART, pasti pemikiran untuk suatu kegiatan itu berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap lakukan perencanaan yang terbaik di dalam hidup kita, karena kita yang menjalankan, karena kita yang melakukan.